Film The Great Flood adalah film dari Korea yang baru aja dirilis di tahun 2025 kemarin dan langsung menarik perhatian publik. Sekilas, banyak orang mengira film ini hanyalah film tentang bencana biasa yang menyoroti perjuangan manusia untuk bertahan hidup. Tapi sebenarnya, ini film nggak sesederhana itu. Di balik adegan banjir dan drama kehancuran, ada konsep fisika yang kuat seperti energi kinetik asteroid, tekanan fluida, dan dinamika gelombang. Ada juga konsep teknologi canggih seperti artificial intelligence, artificial neural network, regresi, dan interaksi. Jadi film ini bukan hanya tentang bencana alam, tapi juga tentang eksperimen kecerdasan buatan yang mempertanyakan masa depan manusia dan teknologi. Penjelasan singkat mengenai film ini, di awal film kita bisa melihat bahwa dunia sedang mengalami banjir global yang ekstrim akibat jatuhnya asteroid. Tokoh utamanya adalah Anna, seorang peneliti yang bekerja dalam proyek kecerdasan buatan bernama Emotion Engine. Anna memiliki seorang anak bernama Jain. Di bagian awal film, kita bisa lihat perjuangan Anna dan Jain untuk bertahan hidup dari bencana. Namun seiring berjalannya cerita, muncul plot twist bahwa ternyata Jain bukan manusia biasa, melainkan model AI yang diciptakan sebagai bagian dari eksperimen Emotion Engine, atau sistem artificial intelligence yang dirancang untuk membuat AI mampu memahami dan merasakan emosi manusia. Kemudian, Jain dibesarkan oleh Anna agar ia bisa belajar emosi secara alami sejak kecil. Tujuan kehadiran Jain adalah untuk menciptakan manusia buatan yang dapat melanjutkan kehidupan manusia setelah kemungkinan kiamat global. Konflik besar terjadi ketika Anna pergi keluar angkasa untuk melanjutkan penelitian, namun ia terkena pecahan meteor. Nah, agar proyek tetap berjalan dan ia bisa membuat peradaban manusia selanjutnya, Anna secara sukarela menjadikan dirinya sebagai subjek eksperimen. Ingatan, kesadaran, dan emosinya diekstrak dan dimasukkan ke dalam sistem Emotion Engine. Sejak saat itu, yang kita lihat sebagai banjir besar di awal cerita ternyata adalah simulasi yang dijalankan di dalam sistem tersebut. Dalam beberapa scene selanjutnya, terungkap bahwa Anna dan Jain berada di dalam time loop. Setiap kali Anna gagal atau meninggal dalam simulasi, sistem akan mengulang kembali ke titik awal seperti fitur respawn. Angka terus bertambah di pakaian Anna, menunjukkan berapa kali simulasi telah diulang. Menariknya lagi, Anna selalu lupa setiap pengulangan, tapi anaknya, Jain, mengingat semuanya. Di akhir film, tubuh sintetis Anna dan Jain diciptakan, lalu mereka kembali ke bumi sebagai manusia era baru, bukan lagi manusia biologis, tetapi manusia buatan dengan kesadaran yang sudah dilatih. Dalam konsep fisika, bencana banjir di film ini dapat dijelaskan dengan konsep energi kinetik asteroid. Jika sebuah meteor bergerak dengan sangat cepat dan menabrak bumi, energi yang dilepaskan sangat besar. Energi ini bisa menimbulkan gelombang besar seperti tsunami dan menyebabkan perubahan iklim ekstrem. Meskipun tabrakan utamanya tidak diperlihatkan secara detail di awal film, dampaknya dijelaskan oleh salah satu tokoh bernama Hijo, yaitu energi panas yang luar biasa besar menyebabkan pencairan di es kutub secara instan. Inilah yang menyebabkan kenaikan permukaan laut global yang sangat ekstrem dan cepat. Gelombang banjir yang menghancurkan bangunan bisa dijelaskan melalui konsep energi gelombang. Energi gelombang berbanding lurus dengan kuadrat tinggi gelombang. Artinya, jika tinggi gelombang meningkat 2 kali lipat, energinya bisa meningkat 4 kali lipat. Karena itu, air dapat menghancurkan struktur yang kuat sekalipun. Dalam film ini, kita bisa lihat bagaimana dinding beton yang seharusnya kokoh langsung hancur seketika saat terkena hantaman ombak tersebut. Ini menjelaskan mengapa gedung tinggi tidak hanya terendam, tapi bagian bawahnya bisa rusak parah secara struktural akibat pukulan energi kinetik yang sangat besar. Selanjutnya, seiring bertambahnya kedalaman air, tekanan fluida akan meningkat. Hal ini sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis dalam fisika.
Semakin tinggi air, semakin besar tekanan pada dinding bangunan, sehingga bangunan bisa runtuh bahkan sebelum sepenuhnya tenggelam. Hal ini kita bisa lihat ketika air sudah mencapai lantai atas, tekanan pada kaca jendela menjadi sangat ekstrem. Dalam film ini sering ada momen di mana kaca jendela tidak pecah karena benturan benda, melainkan meledakkan ke dalam karena tekanan air di luar jauh lebih besar daripada tekanan udara di dalam ruangan. Bagian paling penting dari film ini adalah konsep Artificial Neural Network atau ANN, di mana bencana banjir berfungsi sebagai data latih atau training data atau pelatihan sistem yang dijalankan melalui proses iterasi atau pengulangan terus-menerus. Emotion Engine bekerja seperti ANN yang meniru cara kerja otak manusia. Sistem ini menerima input berupa memori dan pengalaman emosional, lalu memprosesnya melalui jaringan dan menghasilkan output berupa keberhasilan Anna menyelamatkan anaknya Jain yang lebih baik dari proses-proses sebelumnya. Setiap proses ini juga melihatkan upaya sistem untuk melakukan regresi atau meminimalkan kesalahan respons emosional berdasarkan data dari kegagalan sebelumnya. Itulah sebabnya simulasi terus berulang. AI belajar melalui pengulangan, mengenali pola, mengurangi kesalahan, dan memperbaiki hasilnya. Pada akhirnya, film ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak bisa berkembang hanya dari logika dan data angka. Untuk benar-benar memahami manusia, AI membutuhkan pengalaman emosional seperti cinta, kehilangan, pengorbanan, dan kita bisa lihat bahwa pengorbanan Anna menjadi inti dari pembelajaran tersebut. Jadi, The Great Flood bukan hanya film tentang banjir, tetapi tentang hubungan antara fisika, teknologi, dan kemanusiaan. Saya Hania. Saya Kevin C. Kolindara. Saya, Atifa Putri Raisya, pamit undur diri. Pamit dan undur diri. Pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan penjelasan kami sampai akhir. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat diserap dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.